Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk kita kembali membahas bedah emiten. Dan pada kali ini kita akan membahas kode emitennya Hexa. Bagi teman-teman yang baru join, silahkan langsung klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas bedah emiten. Dan langsung saja kita bahas emiten Hexa. Seperti yang kita ketahui bahwasannya PT Hexindo Adi Perkasa ini bergerak di dalam bidang perdagangan dan penyewaan alat-alat berat beserta suku cadangnya, khususnya pada merek dagang Hitachi dan juga Bell. Serta Hexa ini menyediakan layanan purna jual. Operasi komersialnya dimulai dari Januari 1989 yang kemudian melakukan IPO pada Februari 1995. Untuk sebuah organisasi, Hexa ini punya visi utama yaitu menjadi perusahaan berkelas dunia dalam industri alat-alat berat di Indonesia dengan kualitas pelayanan terbaik bagi kepuasan semua pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai visi tersebut, misi dari Hexa ini dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah menjadi mitra pelanggan yang paling diandalkan dalam pengadaan alat-alat berat, sekaligus menjadi ahli yang terpercaya dalam memberikan solusi terbaik mengenai produk dan jasa. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kinerja para karyawan secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah menghadirkan kebanggaan di mata dunia melalui kontribusi nyata bagi kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah menjamin imbalan keuangan yang pasti serta memastikan pertumbuhan yang terus meningkat bagi investasi para pemegang saham. Jadi kalau kita melihat dari misi ini sudah mencakup untuk visi-visinya, untuk mencapai visinya karena mencakup dari mitra, karyawan, sampai ke pemangku kepentingan serta lingkungan. Jadi kita bisa next ya teman-teman ya. Pemilik perusahaan dari Hexa ini kalau kita lihat sebetulnya pemilik terbesarnya adalah Hitachi Construction Machinery, yang mana ini berada di Jepang, serta ada Itochu Corporation, ini juga berada di Jepang. Selain itu ada Hitachi Construction Machinery dari Asia dan Pasifik, ini ada di 5% dan sisanya di masyarakat. Berarti dari sini Hitachi Construction Machinery ini adalah pemilik dan pengendali Hexa dengan kepemilikan 48,59%, tapi total kepemilikannya kalau ditambahkan dari yang Asia Pasifik ini sekitar 53,66%. Sedangkan Itochu Corporation ini ikut memiliki saham dari Hexa dengan porsi yang cukup signifikan di 25%. Kita perdalam lagi, Hitachi Construction Machinery ini adalah perusahaan peralatan konstruksi yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan dan layanan mesin konstruksi, mesin transportasi, serta mesin dan perangkat lainnya. Ini adalah anak perusahaan dari Hitachi Group. Jadi Hitachi Group ini grup yang cukup besar di Jepang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek juga melalui websitenya. Dan Hitachi Construction Machinery ini didirikan sejak 1910. Di sisi yang lain, Itochu Corporation adalah salah satu perusahaan terbesar juga di Jepang yang mana memiliki multisektor. Jadi dia multisektor holding mungkin seperti Astra International ya teman-teman ya. Yang mana bergerak di tekstil, metal dan mineral, consumer, keuangan, industrial dan juga energi. Sejarah dari Itochu ini dimulai dari 1858. Jadi dari 1800-an. Ketika pendiri perusahaan ini memulai operasi perdagangan linen atau kain linen. Sejak itu, Itochu terus berevolusi dan terus berkembang. Lalu kita masuk ke struktur organisasinya teman-teman. Dari sini, di gambar sebelah kiri ini adalah data dari 2023 kuartal 3 dan data yang di kanan ini adalah data 2023 di kuartal 1. Perubahan yang terjadi ini adalah Nobuyasu, Katsunari, dan juga Hiroki ini menjabat menjadi direktur, sedangkan Dai, Fumio, dan juga Makoto ini sudah tidak lagi menjabat pada posisi direktur. Jadi perubahannya di 3 orang ini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang nama-namanya seperti nama-nama orang Jepang teman-teman. Nah kita bahas dari struktur organisasi ini, orang-orang di dalamnya kita sampling dari komisaris utama dan juga direktur utama. Tapi teman-teman kami rekomendasikan untuk tetap melihat masing-masing komposisi direktur dan juga komisaris ini profilnya seperti apa supaya mendapatkan gambaran yang solid. Nah di sini komisaris utama adalah Bapak Toto dan direktur utamanya adalah Bapak Jonggi. Kita bahas dari Bapak Toto dulu. Ini diangkat menjadi komisaris utama sejak September 2020. Warga negaranya Indonesia, lahir di Kediri di tahun 1950. Riwayat pendidikannya adalah MBA dari Washington International University di US, serta pengalaman kerja dan rangkap jabatannya ini beliau menjadi direktur di Hexa sejak 2010.
Sedangkan Bapak Jonggi sendiri ini diangkat menjadi direktur utama sejak 2019 di bulan September, dan beliau ini lahir di Pekanbaru 12 Mei 1962. Saat ini domisili di Jakarta, riwayat pendidikan dari sarjana teknik mesin dari Universitas Indonesia, dan pengalaman kerjanya itu bergabung di Hexa sejak 1994, yang mana merintis karirnya juga di Hexa, teman-teman. Berarti dari sini Bapak Toto punya riwayat pendidikan yang cemerlang, kita ketahui ya, karena dari MBA Washington International University. Sedangkan Bapak Toto dan juga Bapak Jonggi ini punya pengalaman yang cemerlang dan sudah lama bergabung di Hexa. Kita bisa ketahui bahwasannya Bapak Toto dan juga Bapak Jonggi, kalau kami rasa, punya kemampuan yang mumpuni dan juga punya latar belakang cerita yang panjang mengenai Hexa. Kita bisa next. Bisnis model utama dari Hexindo atau Hexa sendiri ini tentu bekerja sama dengan pemasok, karena Hexindo ini fokusnya pada distribusinya, serta dari sini Hexindo bisa mendistribusikan produk dan juga jasanya kepada konsumen. Bidang usaha dari Hexa pada dasarnya adalah distribusi persewaan alat berat. Jadi tidak hanya menjual tapi juga bisa menyewa. Selain itu juga after salesnya atau purna jualnya melalui distribusi suku cadang serta jasa pemeliharaan. Di dua itu, teman-teman. Lalu keunggulan utama dari bisnis model seperti ini, ya tentu bisnis bisa membutuhkan modal yang relatif lebih rendah karena tidak perlu membuat produk itu dari awal sampai jadi. Tetapi dari sini ruang gerak bisnis akan lebih terbatas seiring semakin banyaknya pemangku kepentingan. Bisnis model utama lanjutannya, di sini kita bisa ketahui bahwasannya Hexa sudah memiliki 19 kantor cabang, 17 kantor perwakilan, dan 16 kantor proyek pertambangan. Teman-teman bisa cek di sini ada rinciannya, lokasi-lokasinya. Tetapi kalau kita lihat tentu area yang didominasi itu adalah di Pulau Kalimantan ya, teman-teman ya. Di Jawa ada, di Sumatera ada, Sulawesi ada, di Papua bahkan ada juga, tetapi kalau kita lihat dominasinya berada di Kalimantan. Untuk struktur bisnisnya di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penjualan alat berat dan juga jasa penyewaan alat berat, itu yang pertama. Yang kedua adalah penjualan suku cadang, dan yang ketiga adalah jasa pemeliharaan dan perbaikan. Kita bahas satu persatu. Penjualan alat berat dan jasa penyewaan alat berat ini terutama pada merek Hitachi dan juga Bell yang sudah menjadi andalan bagi pelanggan yang bergerak di bidang sektor pertambangan, konstruksi, kehutanan, dan juga agro. Jenis produknya yang dijual maupun disewakan ya ini meliputi eskavator 6 ton ke atas, mini eskavator, wheel loader, dan juga articulated dump truck. Lalu dari penjualan suku cadang, di sini Hexa menyediakan layanan purna jual dengan mendistribusikan suku cadang original berkualitas tinggi yang berkinerja baik. Jangkauan jaringan suku cadang juga luas karena di sini dibantu oleh perusahaan induknya, teman-teman. Jadi Hexa juga memiliki program remanufaktur supaya dia dapat merekondisi, menguji, dan menjual kembali komponen yang masih layak dan berkualitas tinggi. Sedangkan di segmen bisnis yang ketiga, ini segmen usahanya adalah pemeliharaan, layanan perawatan. Jadi dia maintenance, melakukan kegiatan kunjungan para teknisi kepada konsumennya. Jadi kunjungan ke lapangan untuk maintenance alatnya, supaya alat itu tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan prima. Seperti itu, teman-teman. Kita bisa next. Keunggulan kompetitif dari Hexa, kita lihat ada 2 yang utama. Yang pertama adalah perusahaan prinsipal dari Hexa ini yang cukup kuat, karena Hexa menjadi perusahaan distribusi dari Hitachi Construction Machinery. Dengan brand layanan yang bagus, prinsipal juga menjadi salah satu perusahaan besar di Jepang. Artinya dengan ini tentu meningkatkan efisiensi bisnis karena Hexa tidak perlu membuat produk dari awal. Selain itu, ini juga mempengaruhi dari kualitas produk dan jasa, karena mereka punya standar kualitas yang tinggi ditetapkan dari perusahaan prinsipalnya. Sehingga dengan ini kualitas produk dan jasa ini juga menjadi keunggulan kompetitif, yang mana ini juga termasuk dari layanan purna jualnya. Tidak hanya penjualan, tidak ada penyewaan, tapi after salesnya itu juga diperhatikan. Ini yang kita lihat menjadi keunggulan kompetitif dari Hexa. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, kita di sini sampaikan bahwasannya ada program YouTube membership dari Faststock, yang mana di sini kita akan membagikan informasi mengenai bedah emiten itu 1 kali lebih banyak per minggunya dibandingkan teman-teman yang subscriber saja. Artinya teman-teman yang join kepada member ini bisa mendapatkan bedah emiten itu 2 kali seminggu. 1 dari YouTube channel secara original dan 1 dari layanan yang khusus untuk member, teman-teman. Dengan ini teman-teman member bisa
menyusun portofolio dan memahami bursa saham itu dengan lebih cepat dan lebih mudah, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke channel kami dan klik gabung seperti itu ya, teman-teman ya. Masukkan raca, teman-teman ya. Ini yang perlu kita note adalah Hexa ini menerapkan tutup buku dihitungnya per Maret. Ini yang unik. Sedangkan yang kami hitung di sini tetap per Desember ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada perbedaan dari laporan tahunannya, ya ini karena kita yang dicatatkan di sini yang kita tampilkan adalah data per Desember, sedangkan tutup buku mereka itu per Maret. Kita bisa lihat bahwasannya komponen aset itu didominasi oleh aset lancar karena asetnya tebal sekali, yang mana ini sekitar 86% dari total aset. Setelah kita perdalam, ternyata aset lancar ini berisi persediaan. Ini 63% dari aset lancar itu berupa persediaan, terutama untuk persediaan suku cadang. Jadi bisa kita ketahui bahwasannya aset mereka itu gemuk pada persediaan khususnya untuk after sales-nya. Sedangkan pada fixed asset yang mana ini didominasi oleh aset tetap, sebetulnya porsinya tidak signifikan ya, teman-teman ya, dari total aset. Tetapi dari aset tetap ini berisi untuk bangunan, kendaraan, tanah, dan juga mesin. Wujud dari aset tetap yang mereka miliki. Neraca dari sisi yang lain, ekuitas dan juga dari sisi utangnya, kita bisa ketahui bahwasannya dominasinya itu berupa utang, yaitu 65% aset itu berupa utang. Terutama berupa utang jangka pendek. Dan sekitar 95% dari total utang ini berupa utang jangka pendek, teman-teman. Berisi apa? Utang ini berisi utang usaha. 56% dari utang jangka pendek ini berupa utang usaha. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 7-8 tahun ini sekitar 4,16% tahunnya. Ya, kita lanjutkan, kita membahas dari laporan laba ruginya. Di sini juga sama ya, teman-teman ya. Hexa ini menerapkan tutup buku dihitung per Maret. Dan yang kita hitung itu tetap per Desember. Jadi kalau ada perbedaan di sini dengan laporan tahunannya di laporan tutup bukunya per Maret, ya pasti ada perbedaan karena kita hitungnya per Desember, teman-teman. Tapi dari sini kita bisa ketahui bahwasanya rata-rata pertumbuhan revenue dalam 7-8 tahun terakhir itu sekitar 13,38% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 25,05% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersihnya itu sekitar 22,79% per tahun. Artinya ada efisiensi ya, teman-teman ya. Ada efisiensi dari operasional yang dilakukan oleh Hexa. Dan kalau kita lihat trennya sudah jelas ini bertumbuh ya, walaupun di 2020-2021 ini ada pemulihan dari COVID ya, teman-teman ya. 2020 turunnya cukup dalam, bahkan lebih rendah dari 2016. Nah, kenapa ini data kita ambil dari 2016? Jadi kalau kita lihat mereka ada transisi tuh, perubahan pencatatan laporan keuangan ya. Kalau di 2013 mereka tutup buku di Desember, 2014-2015 ini mulai transisi. Dan baru di 2016 ini mereka mencatatkan tutup buku itu per Maret. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita ambil datanya itu dari 2016 supaya ada kesamaan sampai di 2023. Kontribusi pendapatan atau revenue ini kita bisa lihat dari laporan laba rugi setelah di breakdown. Itu ada 3 komponen plus 1 komponen yang tidak dapat dialokasikan. Dan sedangkan kontributor utama dalam memperoleh revenue ini adalah penjualan alat berat dan jasa penyewaan alat berat sekitar 59% dari total revenue. Ini juga yang menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sekitar 18,68% per tahun. Sedangkan pada segmen penjualan suku cadang, kontribusinya itu sekitar 24,24% dari total revenue dari rata-rata 7-8 tahun terakhir. Setelah di breakdown lebih dalam, kontribusi laba sebelum pajak ini yang menarik, teman-teman. Kontributor utamanya itu justru pada segmen penjualan suku cadang, yang mana ini sekitar 51,58%. Penjualan alat berat itu sekitar 33,85%, dan jasa pemeliharaan itu sekitar 31,19%. Semuanya dihitung itu sebelum adanya eliminasi ya, teman-teman ya. Artinya di sini jasa pemeliharaan dan perbaikan inilah yang memberikan laba sebelum pajak tertinggi dibandingkan penjualan alat berat maupun jasa penyewaannya. Sehingga dengan ini kita bisa simpulkan, mereka menjual alat berat dan jasa penyewaan alat berat itu tuh hanya membuka pintu awal saja untuk memperoleh laba. Mereka dapat laba yang lebih tinggi itu adalah dari penjualan suku cadangnya. Mereka dapat untung lebih besar dari penjualan suku cadang. Tetapi suku cadang tidak bisa dijual kalau alat beratnya belum laku ke konsumen.
Logika sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk arus kas operasi memang relatif berfluktuasi ya teman-teman ya. Di sini cukup berfluktuasi, hal ini bisa terjadi ya karena beberapa faktor, terutama apabila pembayaran ke pemasok itu lebih tinggi dibandingkan penerimaan. Dan ini ada kaitannya dengan persediaan dan juga piutang. Kalau persediaannya tumbuh lebih tinggi gitu kan, ataupun piutangnya bertumbuh lebih tinggi, ya ini memungkinkan arus kas operasinya itu jadi negatif. Nah, ini yang menjadi note bahwasannya arus kas dari operasi ini belum stable dari Hexa sendiri. Sedangkan hal yang sama juga di arus kas pendanaan dan juga arus kas investasinya pun relatif kecil ya teman-teman ya. Arus kas pendanaan cukup tebal negatifnya ya karena mereka cukup royal dalam dividen. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwasannya kita juga sudah bisa menerima donasi melalui super komen dan juga super thanks. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah memberikan. Di sini yang teman-teman berikan ini tentu sepenuhnya untuk pengembangan organisasi kami supaya kita bisa mencapai visi itu lebih baik untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia dan pada akhirnya menjadi kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Jadi bagi teman-teman yang sudah berdonasi, ini berarti teman-teman itu berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk kita bahas rasio profitabilitas ya teman-teman. Trennya kita lihat meningkat nih dari 2016 ke 2023. Dan rasio profitabilitas ini sifatnya berupa estimasi terutama pada return on equity dan juga return on asset ya teman-teman ya. Rata-rata net profit margin dalam 7-8 tahun terakhir itu sekitar 9,10% dan rata-rata return on equity-nya cukup tinggi yaitu di 17,86%, yang mana ini masih estimasi ya teman-teman ya. Kami menilai ini cukup wajar return on equity-nya tinggi karena aset mereka itu dibantu oleh utang sehingga return on equity bisa lebih tinggi. Untuk rasio likuiditas kita bisa ketahui bahwasannya current ratio, quick ratio dan juga cash ratio itu secara relatif berfluktuasi dengan trennya menurun gitu kan, adanya tekanan, tetapi bagi kami ini masih pada tahap yang manageable. Karena kalau kita lihat perputaran persediaan untuk menjadi penjualan ini sekitar 158 hari. Dia membutuhkan rata-rata sekitar 158 hari untuk menjual persediaannya menjadi penjualan. Dan perputaran piutang usaha untuk menjadi kas itu sekitar 90 hari atau 3 bulanan saja. Artinya kita mau pakai current ratio ini masih bisa digunakan. Dan ini masih di atas 100%, artinya utang jangka pendek yang masih bisa terbayar dengan aset lancarnya teman-teman. Kita bisa next. Di rasio solvabilitas ini ada peningkatan yang signifikan dalam 2-3 tahun terakhir, yang mana kalau kita lihat memang masih pada tahap yang manageable. Ada kemungkinan ini utangnya meningkat ya untuk meningkatkan skala bisnisnya, karena kita lihat rasio profitabilitasnya tadi kan meningkat ya teman-teman ya. Dari kacamata bisnis kita nilai ini perusahaan ingin meningkatkan ekspansinya nih dengan bantuan utang seperti itu. Tapi kalau kita lihat masih manageable karena operating profit dibagi dengan interest expenses-nya ini masih bisa mengcover 15 kalinya. Ini masih sangat bagus seperti itu. Kita bisa next. Untuk dividend yield. Nah, Hexa ini salah satu perusahaan yang royal terhadap dividen. Ini di 2023 nol itu kemungkinan dia belum memberikan ya, tetapi dari 2016 sampai 2022 ini tidak pernah absen memberikan dividen dan tingkat dividennya pun cukup substansial teman-teman. Dividen dan juga dividen yield ini masih sama ketentuannya. Kalau dividen itu adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividen yield aksen ini adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli saham di level harga penutupan tahun 2016. Rata-rata dividen yieldnya itu sekitar 17% per tahun teman-teman. Sedangkan rata-rata dividen yield aksen ini per tahun ini sekitar 20%. Kesimpulannya gini teman-teman. Hexa ini kan tadi dimiliki oleh perusahaan Jepang ya. Dan Hexa menjadi perusahaan distributor saja, brandnya mereka untuk alatnya mereka. Dan wajar kalau ini dividennya besar karena ini masuk ke perusahaan induknya. Artinya apa? Artinya barang-barang Jepang dijual di Indonesia, uangnya dimasukkan lagi ke Jepang melalui dividen. Gitu. Apakah ini jelek? Ya tidak sepenuhnya jelek, karena kan Hexanya ada di Indonesia menjadi lapangan pekerjaan dan alat-alat produk jasanya juga membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah masyarakat juga sebetulnya perlu memiliki ini gitu loh. Karena kalau tidak ya kita hanya menonton saja, hanya menonton perusahaan-perusahaan korporasi global dunia ini mengambil keuntungan dari Indonesia dan kita hanya menonton saja.
valuasi, kita bisa gunakan dividend discount model dan juga price brand dari PE ratio ya teman-teman ya. Dari dividen diskon model asumsinya ada 3. Yang pertama adalah ekspektasi dividen per share 2023 ini kita gunakan rata-rata dalam 7-8 tahun terakhir sekitar Rp637 per lembar saham. Discount rate-nya kita bikin cukup tebal karena perusahaannya masih menengah ya teman-teman ya, di angka 20, dan growth rate-nya kita menggunakan rata-rata konservatif sekitar 8,76%. Dan hasil perhitungan harga wajar dari Hexa dengan menggunakan valuasi dividen diskon model itu sekitar 5.600-an teman-teman. Kalau kita gunakan valuasi dengan price brand, estimasi earning per share itu sekitar Rp632 per lembar, dan rata-rata PE ratio dalam 7-8 tahun terakhir itu sekitar 9,37. Artinya harga wajarnya dari price brand ini sekitar 5.900-an. Yang mana kita next, kalau kita lihat pada data 27 Januari itu di 5.500 teman-teman. Artinya sekarang masih relatif sedikit lebih murah ya teman-teman ya. Tapi ya ini kalau kita kategorikan masih di range harga wajarnya teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada siang hari ini adalah Hexa ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industrial dengan bisnis utama pada perdagangan alat berat dan juga jasa turunannya. Hexa punya neraca yang cukup moderat, manageable gitu ya. Kemampuan mencetak laba bersih yang cukup bagus dengan tren peningkatan. Lalu arus kas ini masih berfluktuasi. Dan di harga saat ini kami rasa Hexa berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya, dan kami menyarankan untuk tindakan akumulasi ini perlu ditinjau langkah pengembangan perusahaan ke depan ini akan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga tim Vestok sudah membantu dalam pembuatan materi ini sampai selesai. Dan next kita bahas apa, langsung drop di komen, karena kita hitung vote itu dari video terbaru bedah emiten ya teman-teman ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.